Steinberg dalam Standard 2002, remaja awal 11-15 tahun adalah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui masa kanak-kanak. Yang kedua, remaja akhir. Pada masa remaja akhir 17-22 tahun terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan orientasi masa depan. Perkembangan fisik. Menurut Kohler dalam Mons 2022, perkembangan fisik merupakan dasar dari perkembangan aspek lain yang mencakup perkembangan psikis dan sosial. Artinya, jika perkembangan fisik berjalan secara baik dan lancar, maka perkembangan psikis dan sosial akan lancar juga. Namun, jika perkembangan fisik terhambat, sulit untuk dapat tempat yang wajar dalam kehidupan masyarakat dewasa. Ciri-ciri seks remaja. Ciri primer remaja wanita: pertumbuhan cepat pada organ rahim dan ovarium yang memproduksi ovum atau sel telur, dan hormon untuk kehamilan. Akibatnya terjadilah siklus menarse atau menstruasi yang pertama bagi seorang perempuan. Ciri sekunder remaja wanita: buah dada bertambah besar, pinggul bertambah besar, tumbuh bulu-bulu harus di area-area tertentu, suara menjadi lebih nyaring. Ciri-ciri primer remaja pria: terjadi pertumbuhan pesat pada organ testis, pembuluh yang memproduksi sperma, dan kelenjar prostat mengalami mimpi basah. Ciri sekunder pria: tumbuh sekitar jakun, terjadi perubahan suara, tumbuh bulu-bulu halus di daerah tertentu, contohnya jenggot, kumis, dan lain sebagainya. Dada semakin bidang, pertumbuhan tinggi akan cepat melesat. Mulai tampak otot-otot yang berkembang lebih besar dan menonjol. Bahu melebar melebihi bagian pinggul. Faktor yang mempengaruhi kematangan seseorang. Menurut Taleb, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan seseorang, yaitu yang pertama, keturunan, yang kedua, inteligensi, yang ketiga, kesehatan dan gizi, yang keempat, status ekonomi dan sosial keluarga, yang kelima, ukuran dan bentuk tubuh. Perkembangan kognitif. Tahap perkembangan operasional formal pada masa remaja awal atau usia 11-15 tahun. Pada tahap cara berpikir, para remaja ini mengalahkan realitas dan terlalu banyak terjadi asimilasi, sehingga pemikiran mereka terlalu subjektif dan idealistis. Namun, pada tahap pemikiran operasional formal, remaja akhir usia mulai 17 tahun sampai dengan 22 tahun, yaitu mereka sudah dapat berpikir abstrak, idealistis, sudah dapat berpikir ilmiah, membuat hipotesis, dan juga sudah berpikir yang logis. Perkembangan sosioemosional. Remaja umumnya memiliki emosi yang meledak-ledak, terutama pada para remaja yang berada pada fase remaja awal sekitar usia mulai 11 tahun sampai 15 tahun. Masa awal remaja adalah masa di mana terjadi konflik dengan orang tua dan lingkungan meningkat. Sedangkan yang pada remaja akhir usia dengan mulai 17 tahun sampai 22 tahun, perubahan yang dialami adalah perubahan faktornya suatu kematangan anak dalam proses berpikir dan juga bersosialisasi. Perkembangan sosial. Perkembangan remaja ini yang sulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Oleh sebab itu, remaja perlu menguasai keterampilan-keterampilan berikut: kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik, menghargai diri sendiri dan orang lain, dapat bertindak dengan norma-norma yang ada di masyarakat sekitar.
Implikasi perkembangan dalam pembelajaran. Untuk para remaja, sebaiknya diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perubahan-perubahan yang akan dialami remaja, sehingga mereka tidak kaget dengan perubahan yang akan dialaminya. Dalam perkembangan sosial, diharapkan remaja dapat mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya atau seukuran mereka, yaitu dapat memahami satu sama lain, dapat membina persahabatan dengan tema sebayanya. Guru dan orang tua perlu mengajarkan dan mendidik anak mengenai nilai-nilai ataupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat sejak mereka dini. Para remaja pada fase remaja yang akhir umumnya sudah lebih dapat mengendalikan emosionalnya. Apabila remaja sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik, maka hubungan tersebut atau sosialnya pun akan baik. Untuk melatih perkembangan emosi, anak dapat juga melalui kegiatan olahraga dan organisasi. Saat berada di sekolah, seorang guru harus peka terhadap perubahan-perubahan yang dialami anak didiknya, seperti perubahan emosi, tingkah laku mereka, prestasi yang mereka raih, dan lain sebagainya. Dan juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak didik. Perkembangan masa dewasa. Dari sisi biologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan untuk bereproduksi atau berketurunan. Yang kedua, dari sisi psikologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan, yaitu yang pertama, kestabilan emosi, yang kedua, memiliki kesabaran realitas yang cukup tinggi dan mau menerima sebuah kenyataan tertentu. Yang ketiga, bersikap toleran. 4. Bersikap optimis. Dari sisi pedagogis, pada dewasa ini ditandai dengan rasa tanggung jawab terhadap semua perbuatannya dan juga terhadap kepeduliannya memelihara kesejahteraan hidup dirinya sendiri, serta berperilaku sesuai dengan norma atau nilai-nilai agama dan juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Masa dewasa awal mulai tahun 18 sampai 40 tahun. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal, perkembangan fisik seseorang akan memasuki masa puncak atau sedang berada dalam keadaan atau kondisi yang prima. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Menurut Piaget, kognitif seseorang yang berusia di atas 11 tahun berada pada tahap operasional formal, di mana seseorang sudah dapat berpikir abstrak. Perkembangan sosial emosi pada masa dewasa awal. Menurut teori psikososial, orang yang berada pada masa dewasa awal masuk ke dalam fase keintiman versus isolasi. Masa dewasa madya atau disebut dengan tengah dimulai 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Pada tahap ini umumnya orang-orang sudah mulai mengalami penurunan kemampuan fisik dan psikologis seperti mudah lupa, mudah lelah saat melakukan aktivitas fisik yang berat. 35% itu perkembangan kognitif mengalami penurunan daya ingat seseorang. 50% perkembangan sosial emosi. Menurut teori psikologis Erikson, orang yang berada pada masa dewasa tengah masuk ke dalam fase generative versus stagnation. Pada masa ini, mereka memfokuskan hidupnya terhadap karir dan keluarga. 15% perkembangan fisik, tumbuh uban di kepala, sulit sudah mulai menampakkan keturutan
daya penglihatan sudah mulai berkurang, kemampuan mendengar sudah mulai berkurang. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.